Mudah-mudahan keluarga saya tidak tahu keluarga besar saya tahu saya ke Kristen atau enggak, tapi mana tahu dia menonton video ini, mungkin dia akan tahu. Tapi itu tidak bisa saya sembunyikan terus-menerus dari mereka. Yang saya ingin keluarga saya, mama, bapak saya, abang-abang saya, kami selalu rukun dan damai seperti seperti sebelumnya. Rintep basmata temandu idahandu beloti basmata ndula idahandu. Dong 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 kedong dong. Ada iblis di bawah kolong, hatiku mau dicolong. Tuhan Yesus datang menolong. Pada saat saya pulang ngaji itu, saudara, saya ke rumah menyanyikan lagu itu. Langsung bapak mama saya itu marah. Kenapa? Nggak boleh kita menyanyi lagu itu. Itu lagu orang Kristen. Kamu tidak boleh menyanyikannya. Dia berjilbab. Berjilbab. Saya tidak pernah putus jilbab. Bahkan ada satu hari teman saya itu kan Kristen. Saya dulu kalau masuk ke rumah orang Kristen itu, saudara, maaf ya, saya tidak suka. Saya merasa bau. Rumahnya itu bau. Saya tidak mau berteman dengan kamu karena kamu itu rumahnya aja bau gitu. Saya tidak mau. Saya selalu mencium bau-bau apa. Saya seorang yang Muslim, bisa dibilang fanatik. Karena saya dari kecil saya selalu membacakan ayat-ayat Al-Quran itu kalau ada apa namanya perlombaan gitu, saudara. Saya selalu mendapat juara. Saya selalu dapat juara dari perlombaan ayat-ayat pendek. Saya pasti juara. Tidak pernah saya tidak juara. Dan saat SMA ada teman saya menikah, tapi dia pindah ke Kristen. Saya bilang gini, kau itu kenapa pindah ke Kristen? Kamu itu bodoh, saya bilang. Tuhan memang tidak berikan harta yang berlimpah, tapi Tuhan berikan yang saya inginkan. Di situ saya hamil saudara. Puji Tuhan, Tuhan kamu sangat baik. Kau telah mendengar doaku yang telah menghinaku. Semua orang menghina aku, mandul. Kau baik dengan rumah sekecil ini. Kau mendengar doaku. Kau selalu menuntunku ke jalan yang benar, Tuhan. Aku begitu dulu kerasnya hatiku. Sekarang aku luluh denganmu, Tuhan Yesus. Di situ saya baru bisa berdoa Tuhan Yesus. Haleluya. Di situ saya berbicara begitu. Dan saya pada saat itu senang dong dengan lagu gereja yang saya dulunya seorang Muslim. Saya 4 bersaudara, 3 laki-laki dan hanya 1 saya perempuan. Keluarga saya tidak ada yang Kristen atau agama apa. Kami keluarga besar semua Muslim. Teman-teman, saya berasal dari Medan. Saya suku Jawa, tapi suku Jawa Medan. Saya diajari ngaji dari kecil hingga saya besar. Tapi karena hati saya ini panas gimana ya, saya tidak bisa menerima itu. Saya buanglah itu salib. Saya buang. Gereja, kalau emang betul, saya berdoa di gereja pada saat itu begini, kalau emang betul kamu Tuhan, maka saya tidak akan, doa yang pertama, saya jangan dulu punya anak gitu, karena saya ingin balik lagi ke Islam pada saat itu. Dan pada saat kami pulang, saya dikasih Alkitab sama mertua saya itu, saya bacalah ya kan, saya menemu, jika kamu ditampar pipi kananmu, maka berilah pipi kirimu. Kenapa sudah ditampar pipi kanan, kenapa harus diberikan pipi kiri? Kalau saya gitu, langsung saya hajar itu. Karena saya pada saat itu masih keras. Saya tidak seperti sekarang yang penuh dengan kasih Kristus. Pada saat itu saya masih keras. Saya baca lagi itu kan. Saya baca terus. Oh, kenapa begitu? Kenapa
harus dikasih pipi kiri, ditampar, langsung dikasih pipi kiri lagi. Kan sakit. Saya bilang sama suami saya, coba, kenapa, cobalah kamu lihat itu, saya bilang sama suami saya. Kenapa begitu? Iya, memang kata suami saya, iya emang begitu. Dan itu sangat baik sama kamu, kata suami saya. Iya, mungkin saya bilang. Pada saat itu juga saya baca lagi, gini. Saya tidak tahu arti Indonesianya apa, saudara, karena saya baca ini, Alkitab saya hanya berbahasa Karo ya. Kenapa kalau bahasa Indonesia begini, kurang lebihnya yang saya tahu. Abu di mata temanmu kau dapat melihat, sedangkan beroti di matamu kamu tidak dapat melihatnya. Wow, saya langsung wow gitu. Hah, ini cocok sekali dengan yang selalu menghina saya. Langsung itu saya posting itu. Teman-teman, langsung saya posting. Bisa mengikut Yesus itu saya langsung hamil. Saya langsung gitu. Di acara saya tidak berharap. Di acara 7 bulanan. Kalau di sini 7 bulanan. Mesur-mesuri namanya, saudara. Saya tidak berharap kepada orang tua saya itu untuk datang 7 bulanan. Karena kalau 7 bulanan itu orang tua perempuan datang untuk mengasih makan anaknya. Karena kami berbeda suku, jadi saya rasa orang tua saya itu tidak datang pada saat itu. Dan ketika itu, setelah 5 bulan, ibu saya nelpon, saudara. Dia bilang begini, halo nak, katanya deh. Saya senang sekali, ibu saya bilang, nak. Iya mak, kenapa? Saya langsung gitu. Iya nakku. Jadi langsung mama saya bilang, kau sudah hamil berapa bulan? Kata saya, sudah 5 bulan. Akhirnya tanpa saya sangka-sangka, datanglah keluarga saya. Mama saya, bapak saya, abang saya yang pertama dan abang saya yang nomor 3 untuk datang mesur-mesuri, saudara. Dan abang saya yang nomor 2 itu tetap tidak senang dengan saya karena saya sudah dianggap sudah tidak adik ya, tidak adik kandung. Hinggalah saatnya saya melahirkan. Saya tidak tahu itu waktu saya melahirkan. Aku sudah memaafkanmu. Ikutkanlah agamamu. Di situ mungkin abang saya sudah bisa terima saya. Dan di saat itu kami berpelukan. Peganglah anakku ini. Saking saya inginnya anak saya itu dipegang sama abang saya itu karena dia tidak pernah pegang anak saya. Peganglah anakku ini. Aku sedih kali, kenapa kau nggak pernah pegang. Peganglah, gendonglah dia. Saat itu mungkin abang saya ingin megang. Tapi di situ ada saya, mungkin kan dia tidak ingin pegang, dia selalu bawa egonya. Saya perhatikan ketika saya maaf-maafan, Tuhan Yesus sangat baik kepada saya. Disitulah dia mau pegang anak saya. Hingga saat ini saya pun menelpon dia, dia selalu angkat. Kalau dulu saya telepon dia, dia tidak mau. Mungkin dia jijik sama saya. Tapi saya selalu bilang, kenapa saya selalu dimusuh-musuhin sama kalian? Selalu ada saja salahnya, padahal tidak ada pernah mengajarkan agama-agama, pasti semua mengajarkan kebaikan. Walaupun cara kita, cara apanya gimana ya bilangnya, saudara, saya sudah tidak tahu lagi. Cara penyampaian kita kepada Tuhan hanya yang berbeda. Karena kan Tuhan itu satu, saya selalu bilang gitu. Iya, tapi kan yang kau sembah itu bukan Tuhan, itu Nabi. Jangan pernah kau bilang gitu. Saya langsung bilang gitu. Tuhan saya baik. Dia selalu memberi apa yang saya inginkan. Saya bilang, di situ abang saya sudah terdiam. 5 tahun saya tidak punya anak. Tiba saya ke Kristen, di situ saya punya anak.
Disitulah Tuhan maha baik kepada saya. Saya tidak akan meninggalkannya lagi. Saya bilang pada abang saya, ya sudah jika itu pilihanmu. Abang saya yang nomor 2 sudah merelakan saya. Dan puji Tuhannya, mudah-mudahan keluarga saya tidak tahu keluarga besar saya tahu saya ke Kristen atau enggak, tapi mana tahu dia menonton video ini, mungkin dia akan tahu. Tapi itu tidak bisa saya sembunyikan terus-menerus dari mereka. Yang saya ingin keluarga saya, mama, bapak saya, abang-abang saya, kami selalu rukun dan damai seperti seperti sebelumnya. Saya tidak bisa berkata-kata lagi. Hingga saya ke gereja pun, saya tidak pernah meminta banyak kepada Tuhan. Tuhan Yesus, saya tidak tahu lagi apa yang mau saya minta kepadamu. Saya selalu bilang begitu kepada Tuhan. Tapi Tuhan, berikanlah apa yang terbaik buat saya dan keluarga saya. Engkau maha mengetahuinya. Tunjukkanlah selalu saya jalan yang lurus, Tuhan Yesus. Saya bilang, walaupun rintangan-rintangan selalu diberi Tuhan kepada saya, tapi saya yakin Tuhan Yesus hebat. Tuhan Yesus selalu ada buat saya dan keluarga saya semua. Memang bukanlah suatu kebetulan jika ada orang yang menemukan kebenaran di dalam Yesus Kristus. Itu bukan suatu kebetulan, tetapi itulah sebuah rancangan Tuhan yang besar dan yang penuh kasih karunia yang dilimpahkan kepada orang tersebut. Kalau ada orang yang dulunya tidak percaya kepada Yesus dan kemudian dia menjadi percaya kepada Yesus, itu berarti orang itu bukan menemukan kebenaran, tetapi Tuhan memilih dia untuk menemukan kebenaran itu. Jadi ini adalah sebuah kasih karunia, sebuah pemberian Allah untuk Allah mau menyelamatkan dia. Nah, kali ini mengejutkan saudara, seorang yang merupakan juara di dalam perlombaan-perlombaan yang bernuansa agama. Nah, sehingga kemudian bagaimana bisa dia mengenal Yesus? Bagaimana bisa dia percaya kepada Yesus? Karena dia melihat mujizat, karena dia melihat kuasa, karena dia melihat tangan Tuhan yang benar-benar nyata. Tidak seperti Tuhan yang lain yang hanya dipromosikan dan tidak pernah nyata kebenarannya. Namun dia membuktikan sendiri Tuhan Yesus adalah Allah yang benar. Nah, bagaimana selanjutnya kesaksian ini selengkapnya? Kami terus mengajak saudara untuk mengikuti dengan penuh hikmah, dan kiranya saudara diberkati oleh Tuhan. Dan doa kami saudara semoga bisa mengenal dan diberi kesempatan oleh Tuhan Yesus, diberi anugerah kasih karunia untuk bisa percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya. Saya bernama Nur Purnama Dewi. Saya di sini akan bersaksi. Saya 4 bersaudara. Saya dulunya seorang Muslim. Saya 4 bersaudara, 3 laki-laki dan hanya 1 saya perempuan. Keluarga saya tidak ada yang Kristen atau agama apa. Kami keluarga besar semua Muslim. Maaf saya sedikit gugup. Pada saat saya dan keluarga inti saya, ayah saya, ibu saya, pasti selalu membimbing saya dengan ajaran agama Muslim yang saya tahu dari kecil. Saya dulu pernah tinggal di waktu ibu saya mengontrak rumah, saya tinggal di Medan pada saat itu. Saya dari Medan, perkenalkan teman-teman. Saya berasal dari Medan. Saya suku Jawa, tapi suku Jawa Medan. Dan suami saya suku Karo. Ini cerita masa kecil saya dulu. Pada saat itu, saya diajari ngaji dari kecil hingga saya besar. Pada saat itu, ada tetangga saya yang pindahan dari Jakarta, teman-teman. Saya saat itu kalau tidak salah kelas 1 SD.
tetangga saya yang pindahan itu kan selalu gereja. Dan saya pada saat itu senang dong dengan lagu gereja yang bunyinya gimana itu ya? Saya lupa. Oh, yang begini. Dong 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 kedong dong. Ada iblis di bawah kolong. Hatiku mau dicolong. Tuhan Yesus datang menolong. Pada saat saya pulang ngaji itu, saudara, saya ke rumah menyanyikan lagu itu. Langsung bapak mama saya itu marah. Kenapa? Nggak boleh kita menyanyi lagu itu. Itu lagu orang Kristen. Kamu tidak boleh menyanyikannya. Ya, saat itu kami berpindah rumah lagi. Saya tidak tahu di mana tetangga saya itu sekarang pun. Singkat cerita, kami sudah besar-besar. Saya disekolahkan di SMA, tapi saat itu saya berjilbab. Saya tidak pernah putus jilbab. Bahkan ada satu hari teman saya itu kan Kristen. Saya dulu kalau masuk ke rumah orang Kristen itu, saudara, maaf ya, saya tidak suka. Saya merasa bau. Rumahnya itu bau. Saya tidak mau berteman dengan kamu karena kamu itu rumahnya aja bau gitu. Saya tidak mau. Saya selalu mencium bau-bau apa. Saya seorang yang Muslim, bisa dibilang fanatik. Karena saya dari kecil saya selalu membacakan ayat-ayat Al-Quran itu kalau ada apa namanya perlombaan gitu, saudara. Saya selalu mendapat juara. Saya selalu dapat juara dari perlombaan ayat-ayat pendek. Saya pasti juara. Tidak pernah saya tidak juara. Dan saat SMA ada teman saya menikah, tapi dia pindah ke Kristen. Saya bilang gini, kau itu kenapa pindah ke Kristen? Kamu itu bodoh, saya bilang. Mungkin ini sudah menjadi dosa saya juga. Mungkin pada saat itu saya berpikir begitu. Ketika saya jumpa dengan suami saya beragama Kristen. Saya bilang, saya tanya, berjumpa sama suami saya itu, saya sudah bekerja setelah tamat SMA. Pada saat itu saya sudah berusia 18 tahun. Saya bekerja di suatu konter. Saya jumpa, berkenalan dengannya. Saya tanya, abang agamanya apa? Saya langsung tanya agama dia. Dia bilang, saya Islam. Oh, kalau Islam boleh berteman dengan saya. Singkat cerita sudah beberapa bulan, tidak ada beberapa bulan, hanya 1 bulan, saudara. Saya penasaran, loh, coba lihat KTP abang, kalau abang memang Islam. Pada saat itu mungkin Tuhan sudah memanggil saya sebenarnya yang dari kecil, saudara. Tapi saya mungkin tidak begitu menghiraukan. Coba lihat KTP abang mana. Saya mau lihat. Saat itu saya tidak mendapatkan agama ada di KTP itu. Saya cari satu-satu, saya baca. Saya tidak ada melihat agama. Kenapa kok di KTP abang ini tidak ada agamanya? Saya berpikir begitu. Lalu setelah itu, padahal suami saya itu ada kecelakaan waktu dulu. Teman-teman, kecelakaan, dia kakinya patah. Jadi dia jalan itu agak pincang. Pada saat itu juga saya tidak melihat kaki suami saya itu pincang. Saya tidak melihat sama sekali. Saya bilang begini, kakinya, mama saya bilang, itu siapa? Teman aku. Dia agamanya apa? Agamanya Islam. Oh, ya sudah, tidak apa-apa, kata mama kan. Iya, ternyata dia itu Kristen. Saya terkejut. Padahal saat itu kami sudah berteman selama 2 bulan. Teman kamu itu kakinya patah, kata mama. Nggak tahu, saya nggak nampak bahwasannya dia jalan pincang. Coba nanti kutanya. Itu saya bilang gitu. Saya tanya, abang kakinya patah? Iya, emang patah, dulu kecelakaan. Saya 1 bulan koma, tidak bisa apa-apa. Tapi saya di situ merasa naik. Saya merinding, saudara. Saya di situ merasa mengambang-ngambang, kata dia. Jadi, emang abang agamanya apa? Kristen. Kenapa nggak bilang dari dulu kalau abang Kristen? Pertama kita jumpa, kenapa nggak dibilang? Kenapa baru bilang sekarang? Iya,
nggak apa-apalah. Pada saat itu ada percekcokan antara saya dan keluarga. Saya merasa mama saya itu terlalu cerewet kan. Apa-apa gara-gara masalah satu bawang aja, dia pasti marah besar. Kalau saya nyayur satu bawang kurang, pasti marah. Saat itu saat saya pergi dari rumah, dan abang ini menjemput. Abang bilang begini, udahlah kita pergi aja. Istilahnya kalau sekarang kawin lari ya saudara. Kami kan berbeda suku. Dia suku Karo dan saya suku Jawa. Kawin lari. Udah kita kawin lari aja. Tapi saya Islam. Ya sudah, kamu masuk aja ke Kristen. Padahal saya sebenarnya di situ saya sudah iya kan. Ya udah nggak apa-apa. Kalau memang mau begitu. Saya datanglah ke kampung suami saya itu. Saya takut sekali. Karena di kampung yang saya tempati di desa Pulau Tebu ini, yang sangat jauh bahkan dekat hutan, saya pertama, kenapa di ladang-ladang semua? Apa saya nanti dibunuh atau gimana? Saya di situ, kita kemana? Kau bawa saya ke hutan-hutan. Saya diam aja situ hingga kami sampai di kampung ini. Di situ semua orang tua dari suami saya ini dan keluarganya sudah menunggu saya. Rupanya suami saya sudah bilang dari awal bahwasannya saya mau dibawa kemari sama sama keluarganya. Saat itu sampailah kami di sini. Kalau istilah orang Karo itu nangkih, saudara. Saya tidak tahu apa itu artinya nangkih pada saat itu. Dan pada saat itu saudara yang di sini memberitahu kepada orang tua saya bahwasanya kami mau pindah ke Kristen, dan otomatis keluarga saya tidak mengizinkan karena suami saya dulu pernah bilang dia yang akan pindah ke Muslim, begitu. Tidak mengizinkan. Jadi pada saat itu juga nelponlah orang tua saya, bapak saya nelpon, kamu pergi pindah ke sana cuma demi laki-laki yang tidak ada gunanya itu. Kau tidak menghargai aku sebagai orang tua. Panjanglah. Saat itu saya nangis senangis-nangisnya, bilang ya sudah, kita tidak usah jadi, kita antar saja saya pulang. Tapi puji Tuhan, keluarga suami saya itu sangat baik. Dia tidak pernah memarahinya, atau bahkan keluarga suami saya bilang gini, kalau tidak mau keluarga istrimu itu bahwasannya kalian ke Kristen, ya sudah kalian ke Islam. Saya terkejut. Di saat itu saya terkejut sekali. Kenapa keluarganya, walaupun abang masuk Islam, keluarganya tidak ada yang melarang. Orang tuanya, abang-abangnya, semua tidak ada yang melarang. Silahkan. Jika kamu ingin ke Islam, silahkan. Kami tidak pernah melarang. Apapun agama, itu yang satu. Dan cuma Tuhan yang kita ikut. Pada saat itu saya bingung. Rasa benci dengan agama lain, damai, cita-cita gitu kan. Kenapa saya tidak apa? Ya akhirnya kami pun menikah. Saat itu kami menikah, ya bisa dibilang menikah muda ya saudara, karena saya saat itu masih berusia 18 tahun. Dan suami saya itu 24 atau 25 tahun. Kami beda 7 tahun saudara. Puji Tuhan lagi, saat itu nikah saya sudah begini kan. Suami saya bilang, ya udah oke, kita menikah. Tapi nanti kita ke Kristen lagi balik. Saya berontak dong, yang namanya saya nggak mau kan. Nanti dia akan bikin saya balik lagi ke Kristen. Saya sudah merasa nyaman di situ, tapi saya berontak juga dalam hati. Saya tidak mau, karena saya takut durhaka kepada orang tua saya. Pada saat itu, saya takut karena saya 3 bersaudara, hanya satu-satunya saya perempuan.
jika saya nanti pindah ke Kristen, dalam pikiran saya tidak bisa lagi untuk jika Tuhan memanggil ibu saya tidak bisa memandikannya atau mengafani dia, begitulah, tidak bisa berjumpa yang terakhir kali. Gitu. Saya tidak mau. Pada saat akad nikah, saya sudah di salon, saudara, di salon, di salah satu salon, karena saya pergi sendiri ke salon. Pada saat itu saya ingin pergi dari salon itu supaya acara pernikahan itu tidak jadi. Ya udah, kalau gitu saya pergi aja kemanapun, tidak apa-apa. Dan saat saya mau pergi, setelah saya salon itu udah 1 jam, saya duduk aja di tukang salon itu. Saya berencana ingin pergi kabur dari acara pernikahan saya. Dan saat pada saya mau pergi, ternyata suami saya sudah datang menjemput. Calon suami saya pada saat itu sudah datang menjemput. Bagaimana ingin pergi kalau dia sudah datang menjemput saya, gitu kan? Dan akhirnya berjalanlah itu pernikahan saya. Berjalan. Karena saya udah selesai berjalan pernikahan, saya disuruh tinggal bersama suami saya. Saya balik lagi ke kampung ini kan. Ketika saya balik, suami saya dulu ada kamar tidak begitu besar. Itulah Tuhan mungkin sudah menunjukkan. Saya di situ melihat di kamar suami saya itu ada salib. Dengan marahnya saya, dia termasuk suami saya ini yang taat dengan agama. Dengan marahnya saya sembunyi-sembunyi, saya lihat itu kan, inilah Tuhannya, Tuhan orang Kristen. Ini salib saya lihat. Tapi dengan rasa panas di hati saya ini, padahal saya sudah ada di sini, inilah aku. Mungkin Tuhan berbicara begitu sama saya, tapi karena hati saya ini panas, gimana ya, saya tidak bisa menerima itu. Saya buanglah itu salib. Saya buang dengan 1 tahun sudah pernikahan. Setelah saya buang itu kan, dia tidak menanyakan di mana salib itu atau apa. Tidak ada sedikit pun suami saya menanyakan. Suami saya hanya diam. Pada saat itu juga kami menikah, kami baik-baik saja, tidak pernah bertengkar. Yang namanya pernah bertengkar, pernah. Karena kami tidak lama berteman, hanya sekitar 4 bulan kurang lebih. Kurang lebih kami berteman 4 bulan. Setelah sudah berjalan 1 tahun pernikahan kami tidak mempunyai anak. Kenapa kita tidak punya anak gitu? Tapi saya masih belum ambil pusing karena saya situ kan masih kecil. Saya umur 18 tahun, saya masih umur 19 tahun kan. Saya tidak peduli dengan ya sudah, saya mungkin belum rezeki saya. Lagian saya masih muda, masih bisa kesana kemari. Dalam hati saya masih begitu. Ke tahun berikutnya sudah 2 tahun. Di situ saya masih udahlah, mungkin belum rezeki, belum apa. Tapi kami berusaha untuk berobat. Kami berobat ke dukun, kemana, sampai dukun itu bilang gini, kamu itu harus ganti nama. Hah? Ganti nama? Iya, karena kamu itu tidak cocok sama dia. Kamu itu tidak cocok dengan kalau dukun kan ada itu menyatu-nyatuin nama kita kan, tidak cocok nama kamu sama dia. Padahal waktu saya pas menikah, saya itu sudah ganti nama saya Nurzana pada saat itu, karena dibilang saya juga tidak cocok, tidak serasi. Pada saat itu juga yang ke dukun untuk menanyakan berobat, saya juga dibilang begitu. Kamu harus ganti nama, saya lupa namanya apa. Saya tidak mau dong, selama apa? Masa saya ada 4 kali ganti nama, tapi nama saya tetap, yang dipanggil tetap sama, tetap Nur Purnama Dewi. Tetap itu yang dipanggil nama saya. Pada saat itu juga, setiap saya pergi dengan mertua saya, kebetulan mertua saya yang perempuan sakit keras, tapi dia tidak begitu percaya dengan dokter, padahal dia didiagnosa
diabetes kan. Tapi ketika sakit pasti datangnya ke dukun. Kalau ke dukun pasti yang selalu ditanyain itu saya. Coba lihat ini anak aku, ini menantu aku. Coba lihat dia kenapa belum punya anak. Selalu begitu kan. Dan pada saat saya belum punya anak, banyak sekali. Namanya kita tinggal di kampung. Kampung saya ini termasuk pelosok. Banyak sekali yang bilang, iya itu, kau nggak ada anak. Coba kau hari itu sama si Anu. Saya dengar, sama si Anu kau pasti kamu udah ada anak. Sama itu kamu mandul. Kenapa saya dibilang mandul? Saya nangis. Pada saat itu juga ada yang bilang sama saya begini. Jika 2 tahun kamu menikah, kamu tidak ada anak, akan saya pulangkan. Hancur sekali hati saya ini, begitu hancurnya. Padahal saya dengan suami tidak apa-apa. Tapi keluarga, saya mendengar satu orang keluarganya berkata begitu. Kamu saya pulangkan. Saya menangis sejadi-jadinya sama suami saya. Apa salah saya jika hanya tidak mempunyai anak? Saya dipulangkan. Kenapa saudaramu memulangkan saya? Saya bilang. Kata suami saya, siapa yang bilang? Saya tidak mungkin mau memulangkan kamu. Biarlah Tuhan yang berjalan. Jangan kamu bilang Tuhan-Tuhanmu. Saya bilang gitu. Saya tidak percaya itu. Saya bilang. Ketika udah berjalan ke 3 tahun pernikahan saya sudah capek berobat. Bahkan ke 4 tahun berobat. Tapi puji Tuhannya di keluarga saya tidak pernah kami bertengkar. Hanya bertengkar biasa saja, tidak pernah yang begitu ribut seribut-ributnya. Suami saya tidak pernah berjudi, tidak pernah apa-apa. Saya melihat, kenapa suami saya ini begitu sayang sama saya, sedangkan keluarga saya tidak. Saya di situ mungkin Tuhan itu baik gitu kan. Saya masih berpikir, tapi saya langsung menepisnya. Oh tidak, saya tidak bisa. Saya harus meyakinkan agama saya yang Muslim. Saya sholat setiap hari. Saya tidak pernah telat. Saya puasa walaupun suami saya tidak berpuasa di bulan Ramadan. Saya tidak peduli, saya sholat. Ada saat tahun keempat, pembangunanlah gereja di kampung saya ini. Dan pembangunan masjid pada saat itu. Pada saat pembangunan gereja dan masjid, seharusnya suami saya itu datang untuk membangun masjid karena umat Islam di kampung saya juga hanya beberapa orang. Tapi tidak. Pada saat itu suami saya memilih membantu membangun gereja. Pada saat itu saya nangis. Kenapa? Kau lebih milih membangun gereja dibandingkan masjid. Alasan suami saya tidak ada. Dia hanya bilang, kamu lihat, bapak sama mama tidak sanggup ke sana membangun gereja. Jadi saya gantinya. Kenapa harus kamu gantinya sedangkan kita sudah berbeda agama? Suami saya hanya diam, tidak melanjutkan pertengkaran itu. Suami saya diam. Dan pada saat itu kami pergilah ke dokter untuk mengecek apakah saya beneran mandul dan tidak bisa mempunyai anak atau bagaimana, atau tidak subur atau gimana. Dan suami saya, ketika pengecekan itu, saya dibilang, puji Tuhan, dokter itu bilang, kamu subur, seharusnya kamu cepat punya anak. Dan suami saya dicek juga subur. Saya pikir karena dia kakinya patah, dia nggak subur gitu. Ternyata dia juga subur. Tidak ada kendala halangan untuk kalian bisa punya anak, kata dokter kan. Saya bilang gini, iya dokter, kami mau program anak pada saat itu. Oh iya, tidak apa program. Berjalannya waktu, kami program sudah 3 bulan. 3 bulan kami program anak di dokter. Lumayan jauh juga dari kampung kami, karena kampung kami termasuk pelosok, saudara. Dan jalan begitu parah. Setelah kami
berjalannya 3 bulan, tidak ada hasil juga. Hasilnya nihil. Pada saat itu, setelah itu, saya sudah positif, pernah positif sih. Tapi tidak tahu kenapa, belum 1 bulan, sudah usia kandungan 1 bulan, berjalannya 2 bulan, kandungan saya itu tidak berjalan dengan semestinya. Katanya bayi saya, janin yang saya kandung itu tidak berkembang, jadi harus digugurkan, dikorek. Saya menangis, begitu lama saya menanti. Ketika udah ada, dia tidak ingin bersama kita. Saya nangis. Saya bilang lagi sama suami saya, ayo kita coba lagi dulu. Kita berobat. Dari dukun ke dukun, kami terus berobat. Singkat cerita, kami berobatlah sama 1 dukun, saudara. Dan begitu heran saya kan, melihat dukun itu. Dia bilang gini, dia tidak ada ngasih kami obat atau apa. Dia hanya bilang, bagaimana Tuhan mau mengasihi kalian rezeki, anak atau apapun itulah. Tidak usah uang, tidak usah anak. Tuhan tidak akan memberi rezeki kepada orang yang di dalam keluarganya tidak mempunyai satu Tuhan. Saya terkejut. Oh, jadi gimana? Kalian harus mempersatukan agama kalian. Saya tidak mau dong, pastinya saya karena saya diam-diam, saya langsung pulang dari rumah dukun itu. Dan saat itu kakak saya juga ikut, kakak dari suami saya. Dia bilang gini, ya tidak apa kalian ke Kristen, silahkan, tidak apa-apa. Kalau masalah orang tua, mungkin nanti orang tuamu, jika kamu memang ke Kristen sudah punya anak, pasti orang tuamu akan menyetujuinya. Lagian pun kalian sudah menikah, tidak ada lagi hak orang tua di situ. Saya tetap nggak mau, saya berontak. Di rumah itu, saya bilang sama suami saya langsung, kita cerai. Dan suami saya bilang gini, saya tidak mau cerai. Kata suami saya, jika sudah dipersatukan Tuhan, tidak bisa dipisah oleh manusia. Suami saya bilang begitu sama saya kan. Siapa yang bilang? Itu kan hanya kamu yang bilang. Saya tidak, kita cerai. Kita jumpa baik-baik. Cerai pun kita harus baik-baik. Saya bilang. Pada saat itu, suami saya nangis dan saya pun nangis. Dia bilang ke saya gini, tolonglah, mungkin ini rencana Tuhan untuk kita bisa punya anak, kata suami saya. Saya tidak mau, tolong, saya minta tolong sekali sama kamu, kata dia. Ayo kita ke Kristen, kita pindah, kita harus beralih, yakin Tuhan Yesus. Pasti kamu sudah, pasti kita punya anak, kata suami saya. Saya tidak mau di situ. Saya nangis, saya tidak mau. Saya janji, suami saya berjanji di situ sama saya. Dia bilang gini, jika dalam waktu 3 bulan kita tidak punya anak, maka saya akan pindah lagi ke Islam. Kita pindah ke Islam, saya akan taat setaat-taatnya. Saya akan sholat 5 waktu, kata suami saya. Sebenarnya saya pindah awalnya ke Kristen itu hanya menentang. Hanya saya ingin memberitahu kepada semua orang. Ini loh, walaupun saya Kristen, saya juga tidak bisa punya anak dengan dia. Saya berpikir hari itu gitu. Dan puji Tuhannya, saudara, pada saat itu 2017, ya saya ingat itu 2017, bulan-bulan 1. Ya sudah, tapi saya tidak mau jika orang tua saya tidak merestui. Saya bilang gitu kan. Datang bapak saya. Rupanya suami saya langsung bilang sama bapak saya gini. Kalau orang Karo manggilnya mama gitu. Manggil bapak saya dengan sebutan mama gitu ya. Ma, saya dan adik akan pindah ke Kristen. Pada saat itu
Mama saya marah dong, marah semarah-marahnya, dan bapak saya, oh iya, ya sudah, kalau begitu, kata bapak saya hanya di rumah, saya tidak ikut pergi ke tempat orang tua saya menunggu di rumah sini, karena saya takut sekali melihat muka bapak saya, karena saya perempuan satu-satunya di keluarga kami. Saya sangat takut pada saat itu, saya tidak mau melihat muka bapak saya dan mama saya, karena pasti dia sangat marah. Dalam hati saya begitu. Saya di rumah berdoa, ya Tuhan, berikanlah apa yang terbaik untuk keluarga saya. Jika memang harus berpisah, maka tunjukkanlah kami harus berpisah, ya Tuhan. Jika apa memang yang terbaik. Saat itu saya belum bilang Tuhan, saya bilang, ya Allah, jika memang itu yang terbaik, saya akan ikutkan suami saya. Pada saat itu bapak saya datang ke sini, bilang begini, nak, kata bapak saya, si Dinan, nama suami saya Ferdinand, si Dinan udah bicara semua sama saya kalau kalian akan pindah agama. Saat itu saya menangis. Iya Pak, gimana menurut Bapak? Saya bilang gitu. Belum sempat saya bilang gimana menurut Bapak, saya hanya terdiam. Ikutkanlah kemana suamimu, kata orang tua saya gitu. Ikutkanlah nak, tapi jangan kau tanya gimana aku, karena pada saat ini hatiku hancur sehancur-hancurnya, kata orang tua saya gitu. Saya dibesarkan, saya besarkan dengan iman. Dengan apa? Saya tidak menyangka. Tapi mungkin itu sudah tujuan kamu, sudah jalan hidupmu, kata bapak saya begitu kan. Sudah jalan hidupmu. Jadi tidak apa, ikutkanlah suamimu itu, satu yang bapak pinta, kata bapak saya. Jika kamu sudah ke Kristen, jangan lagi kamu pernah balik lagi ke Islam nak. Bapak saya hanya berkata gitu. Kenapa? Saya bilang, karena dosa kamu akan bertambah, kamu tidak akan diterima dimanapun, kata bapak. Saat itu saya langsung, ya sudah, kalau memang bapak mengizinkan. Tapi mama saya di situ belum mengizinkan. Saya tidak peduli dengan orang pada saat itu. Keluarga saya yang saya peduli hanya keluarga inti saya, mama saya, bapak saya, abang saya. Saya hanya peduli itu yang pertama tahu gitu. Mama saya murka. Kau lahir dari rahimku, kubesarkan dengan cinta. Anak yang kuharap-harapkan karena aku ingin anak perempuan. Tapi kau gak bisa menjaga kami. Gak bisa kau lindungi agamamu. Tidak bisa kau pertahankan, kata orang tua saya. Saya hanya terdiam. Kamu anak durhaka. Entah apa macamlah ibu saya hanya terdiam. Ya Tuhan, jika kalau saya memang anak durhaka, biarlah saya durhaka kepada ibu saya, kepada mama saya. Karena Engkau Maha Tahu sebenarnya isi hati saya. Saya tidak mungkin, karena ini semua sudah jalanmu. Saudara, di depan rumah kami sedang ada acara, karena tadi ada yang meninggal. Jadi pas di depan rumah saya ini los atau jambur, saudara, jadi agak berisik. Pada saat itu juga saya menghubungi abang saya yang kedua. Abang saya yang kedua tinggal di Tanjung Pura, teman-teman, dekat Pangkalan Brandan. Dia tinggal di situ. Dan abang saya itu sangat penati, sangat sekali penati. Tapi dia sangat sayang sama saya kan. Saya teleponlah abang saya. Bang, ini aku mau masuk Kristen sama suami aku. Mana tahu nanti ketika aku Kristen aku punya anak atau apa, mungkin itu penghambat di kami. Pada saat itu dukun itu bilang gitu, dan saya juga bilang begitu sama bang saya.
Ketika itu abang saya marah besar. Oh, kamu adik satu-satunya perempuan yang saya sangat sayang. Kamu ke Kristen ikut-ikut suamimu, lebih baik kamu cerai, kata abang saya. Saya tidak mau dong. Di mana saya akan mendapat seperti suami saya? Mungkin kalau saya cerai dalam saat itu, saya berpikir mungkin saya tidak mendapatkan yang seperti suami saya lagi, yang begitu baik, begitu sabar dengan saya yang masih anak-anak, yang masih labil pikiran saya. Dan saat itu abang saya, kamu tidak akan saya anggap adik saya lagi. Jangan lagi kau telepon mama bapak, karena kita sudah tidak bersaudara lagi, kita putus persaudaraan. Puji Tuhan saat itu di awal bulan 2 saya harus bukan harus sih, saya sudah diajak ke gereja. Ayo kita ke gereja, kata suami saya. Oh iya, tapi saya tidak punya rok, saudara. Karena di sini ke gereja harus memakai rok kan. Karena ibu-ibu yang sudah menikah harus memakai rok supaya lebih sopan. Tapi saya tidak punya rok. Dan kakak saya meminjami. Ini rokmu, pakailah ke gereja. Pakai baju yang sopan. Saat itu saya pakai rok itu. Saya ke gereja berdua suami saya. Tidak pernah terbayang di pikiran saya itu bahwasannya umat yang ada di kampung saya ini begitu senangnya melihat saya ke gereja. Saya langsung disalami. Sini, marilah kita menyembah Tuhan. Sini, duduklah di sini. Saya disalam semuanya, dipeluk saudara. Akhirnya doamu kenyataan. Dia berbicara gitu kepada suami saya. Loh, apa mungkin suami saya dari dulu mengajak saya untuk ke Kristen? Apa dia sengaja? Dia sudah memberitahu semua orang. Dalam hati saya begitu, tapi saya tidak berpikir. Kami menyanyi situ, saya awalnya kan tidak tahu lagu. Saya tidak tahu lagu-lagu rohani apapun itu, saya tidak tahu. Saya ikutkan, saya hanya terdiam dan menatap salib pada saat itu. Masa iya yang di dalam nabi saya itu Nabi Isa, kau adalah Tuhan, Tuhan Yesus. Saya belum percaya di situ. Padahal kalau kita lihat flashback waktu saya kecil itu, saya sangat menyukai lagu kedongdong itu, saudara. Padahal situ kalau saya ingat di situ Tuhan sudah memanggil saya sebelumnya. Begitu saya mencintai lagu itu dan saya dimarah-marah sama bapak saya, hingga saya masuk Kristen yang pertama saya ingat lagu itu. Saya langsung menyanyikan dong 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 kedondong, saya menyanyikan itu tanpa sepengetahuan suami saya. Karena di sini gereja di Tanah Karo berarti Alkitab juga bahasa Karo. Pada saat itu mertua saya langsung membelikan saya Alkitab. Ini Alkitab kamu baca. Saya dibelikan Alkitab baru, tapi salahnya mertua saya itu, saya tidak menyalahkan sebenarnya. Saya dikasih Alkitab yang bahasa Karo. Pada saat itu saya belum begitu fasih bahasa Karo, saya belum mengerti arti. Hingga saat ini juga saya masih mempunyai Alkitab itu, tidak ada yang bahasa Indonesia. Pada saat saya pulang dari gereja, kalau emang betul, saya berdoa di gereja pada saat itu begini, kalau emang betul kamu Tuhan, maka saya tidak akan, doa yang pertama saya jangan dulu punya anak gitu, karena saya ingin balik lagi ke Islam pada saat itu. Dan pada saat kami pulang, saya dikasih Alkitab sama mertua saya itu, saya bacalah ya kan. Saya menemu, jika kamu ditampar pipi kananmu, maka berilah pipi kirimu. Kenapa sudah ditampar pipi kanan, kenapa harus diberikan pipi kiri? Kalau saya gitu, langsung saya hajar itu. Karena saya pada saat itu masih keras. Saya tidak seperti sekarang yang penuh dengan kasih Kristus. Pada saat itu saya masih keras. Saya baca lagi itu kan.
uh, saya baca terus. Oh, kenapa begitu? Kenapa harus dikasih pipi kiri, ditampar, langsung dikasih pipi kiri lagi? Kan sakit. Saya bilang sama suami saya, coba, kenapa? Cobalah kamu lihat itu, saya bilang sama suami saya. Kenapa begitu? Iya, memang kata suami saya, iya emang begitu. Dan itu sangat baik sama kamu, kata suami saya. Ya, mungkin saya bilang. Pada saat itu juga saya baca lagi. Gini, saya tidak tahu arti Indonesianya apa, saudara. Karena saya baca ini, Alkitab saya hanya berbahasa Karo ya. Kenapa? Kalau bahasa Indonesia begini, kurang lebihnya yang saya tahu. Abu di mata temanmu kau dapat melihat, sedangkan roti di matamu kamu tidak dapat melihatnya. Wow, saya langsung wow gitu. Hah, ini cocok sekali dengan yang selalu menghina saya. Langsung itu saya posting itu. Teman-teman, langsung saya posting. Rintep basmata temandu idahandu, beloti basmata ndula idahandu. Saya menyindir karena saya sudah tertindas. Pada saat 1 bulan saya ke gereja, saya hanya ingin saya mendapat pemberkatan kembali, pemberkatan pernikahan gitu ya saudara. Jadi kalau kita harus ingin pemberkatan, kita itu harus rajin ke gereja. Saya ingin mendapatkan pemberkatan kembali, saya gereja lagi kan. Pada saat itu saya ingin pindah dari rumah mertua saya karena saya sudah 4 tahun. Karena suami saya anak paling kecil, jadi kami bilang tidak bisa pindah. Saya tidak mau, kita harus pindah. Mertua saya pada saat itu juga tidak mengasih. Kamu tidak bisa pindah. Kamu tidak bisa mengontrak rumah. Pada saat itu saya tidak tahu itu mungkin entah gimana, saya tidak punya rumah. Ada gubuk di ladang. Ukuran cuma 3x4. 3x4 di situ saya masak, di situ kami tidur berdua, karena kami hanya berdua, itu muat dengan ukuran 3x4. Pada saat itu saya mendalami, baru saya dibaptis kembali, dibaptis dan pemberkatan pernikahan. Itu saya bulan 6 pemberkatan, saudara, pemberkatan pernikahan bulan 6 2017. Tidak saya sangka pada saat itu, sebenarnya kurang lebih 2 bulan atau 2 bulan. Puji Tuhan, Tuhan maha baik sekali sama saya. Saya pindah dari mertua saya dan menempati rumah dengan sekecil ukuran 3x4 itu. Tuhan memang tidak berikan harta yang berlimpah, tapi Tuhan berikan yang saya inginkan. Di situ saya hamil saudara. Puji Tuhan, Tuhan kamu sangat baik. Kau telah mendengar doaku yang telah menghina aku. Semua orang menghina aku mandul. Kau baik dengan rumah sekecil ini. Kau mendengar doaku. Kau selalu menuntunku ke jalan yang benar, Tuhan. Aku begitu. Dulu kerasnya hatiku. Sekarang aku luluh denganmu, Tuhan Yesus. Di situ saya baru bisa berdoa Tuhan Yesus. Haleluya. Di situ saya berbicara begitu. Dan suami saya menangis. Kamu sudah mendapatkan apa yang selama ini kita inginkan. Kamu baru percaya Tuhan itu baik, kata suami saya. Di situ, saudara semua, saya percaya bahwa Tuhan Yesus itu ada. Padahal saya selalu dicemooh oleh keluarga saya atau teman-teman saya yang pernah melihat saya Islam. Mana bisa Tuhanmu itu mengasihi kamu anak sedangkan dia dipakukan di kayu salib. Saya hanya bisa berdiam
Karena pada saat itu saya tahu bahwasannya kasih Tuhan itu lebih besar. Saya tidak ada menjawab satu kata pun dari orang-orang yang menghina saya. Yang penting saya sudah mempunyai anak, saya sudah buktikan. Pada saat saya mengetahui saya hamil, saya telepon orang tua saya. Halo, Pak, orang tua saya tidak mau menjawab. Pertamanya tidak mau menjawab, saya telepon ada lebih 10 kali, padahal saya menelepon membutuhkan harus naik ke atas gunung baru ada sinyal, saudara. Saya membutuhkan waktu jalan ke atas gunung biar supaya ada sinyal, saya telepon. Dulu HP belum begini Android, mungkin teman-teman sudah punya Android, tapi kami sini HP tulit-tulit itu ya saudara. Saya telepon, Pak, Mak, iya kenapa? Pada saat itu mama saya belum mau menerima saya sebagai anaknya kembali mungkin ya. Saya tahu itu bahwasannya orang tua saya begitu hancur, abang-abang saya begitu hancur. Tapi abang saya yang nomor 3 bilang, kemana kau mau, ikutkanlah. Karena kalau kamu mengingkari suami kamu kamu akan durhaka kepada suami. Kata abang saya nomor 3. Jadi tidak ada masalah dengan dia hingga sekarang ini. Pada saat itu saya teleponi mama saya, Mak, aku hamil. Saya tidak tahu reaksi mama saya gimana, reaksi bapak saya gimana pada saat mengetahui saya hamil. Saya tidak tahu. Saya hanya bilang, Mak, puji Tuhan, Tuhan sayang kali sama saya. Ternyata saya hamil, ternyata benar apa yang dibilang orang. Kami ke Kristen, saya hamil, Mak. Mungkin itu bukan secara kebetulan, karena waktu kami di agama sebelumnya itu, saya sempat hamil tapi keguguran bayi saya itu tidak berkembang. Dari situ itu bukan kebetulan, itu kasih Tuhan Yesus yang luar biasa kepada keluarga kecil kami. Pada saat itu, karena kami di sini pekerjaan bertani, karena saya hamil, karena saya takut itu karena jauh dari rumah, kami ke ladang, saudara. Di sini ladang atau kebun ya. Kami tinggalnya di kebun pada saat itu, di kebun kami buat situ gubuk-gubuk untuk kami berteduh selama 9 bulan. Saya hamil, saya tinggal di kebun itu. Setiap hari Minggu saya pasti pulang ke rumah untuk beribadah di hari Minggu. Bagaimana licin jalan, saya pasti hari Minggu ke rumah beribadah. Bersuka cita, berterima kasih Tuhan. Tuhan, kau baik sekali kepada aku. Dari situ saya terus menerima kasih Tuhan Yesus. Untuk saya begitu baiknya kau kepada aku. Saya sudah bisa memberitahu kepada orang tua saya bahwa saya memang bisa mengikuti Yesus itu. Saya langsung hamil, saya langsung gitu. Di acara saya tidak berharap, di acara 7 bulanan. Kalau di sini 7 bulanan, mesur-mesuri namanya, saudara. Saya tidak berharap kepada orang tua saya itu untuk datang 7 bulanan. Karena kalau 7 bulanan itu orang tua perempuan datang untuk mengasih makan anaknya. Karena kami berbeda suku, jadi saya rasa orang tua saya itu tidak datang pada saat itu. Dan ketika itu, setelah 5 bulan, ibu saya nelpon, saudara. Dia bilang begini, halo, Nak, katanya. Saya senang sekali ibu saya bilang, Nak. Iya, Mak, kenapa? Saya langsung gitu. Iya, Nakku. Jadi langsung mama saya bilang, kau sudah hamil berapa bulan? Kata saya, sudah 5 bulan. Akhirnya tanpa saya sangka-sangka, datanglah keluarga saya, mama saya, bapak saya, abang saya yang pertama dan abang saya yang nomor 3 untuk datang mesur-mesuri, saudara. Dan abang saya yang nomor 2 itu tetap tidak senang dengan saya karena saya sudah dianggap sudah tidak adik ya, tidak adik kandung. Hinggalah saatnya saya melahirkan. Saya tidak tahu itu
waktu saya melahirkan pas 9 bulan. Saya dari ladang, saya belum ada membeli satupun perlengkapan bayi pada saat itu. Ketika itu saya membeli perlengkapan bayi. Saya tidak ingin apa-apa. Saya tidak ingin membeli apa-apa perlengkapan bayi. Maaf saudara, ini sama bapak dulu nakku. Pada saat itu saya membeli perlengkapan bayi, antara saya tidak begitu apanya lah membeli perlengkapan itu. Yang saya inginkan hanya bayi saya sehat. Dan pada saat itu kami juga istilahnya apa ya saudara, mendapatkan Tuhan selalu menguji kami. Di saat itu pas 9 bulan saya juga diuji. Saya mau melahirkan pada saat itu. Itu saya ingat pada jam 12 malam. Jam 12 malam saudara, saya sudah merasakan sudah pecah ketuban dan kebidan. Pada saat itu abang saya yang nomor 3 itulah yang mengantarkan saya ke bidan, karena dia sudah ayo saya antar, kata abang saya. Saya diantar dia karena suami saya pada saat itu masih tinggal di ladang. Hanya saya yang, karena kampung kami jauh ke Pekan. Kalau namanya ke Pekan ada butuh waktu 2 jam atau 3 jam. Kalau ini bukan ke kota ya saudara, ke Pekan, di situ ada kalau istilah di sini ke Pekan gitu. Ada puskesmas, ada apa gitu. Saya dibawa ke puskesmas sama abang saya nomor 3 itu. Saya diuji lagi, bahwasannya saya tidak ada pembukaan satu pun. Pada saat itu malam, jam 12 malam, saya tidak bisa dibawakan ke rumah sakit besar saudara, karena malam itu tidak ada rumah sakit besar, karena bidan di situ hanya satu. Besok pagi-pagi kita rujuk, kata suami saya telepon. Saya bilang, kamu harus berdoa. Kita berdoa, ya. Kami berdoa di situ. Suami saya datang ke puskesmas jam 6 pagi-pagi. Dan pada saat itu kami tidak mempunyai uang, walaupun tidak mempunyai uang yang banyak, karena saat itu saya harus dioperasi. Kami pergi, pihak puskesmas bilang begini, ibu ini mau pakai ambulan atau enggak? Saya tanya, biaya ambulan berapa? Saya bilang, saya di situ masih bisa berbicara. Saya dengan nahankan sakit pada malam itu. Ya Tuhan, Engkau selalu melindungiku. Pasti Engkau selalu memberikan yang terbaik buatku. Saya hanya berdoa begitu kepada Tuhan. Setelah itu, saya bilang kepada bidan yang di situ, kami naik mobil angkot saja ke rumah sakit besar itu. Saya bilang, ini saya mungkin sudah kering. Kalau sesampainya kami di rumah sakit itu, dokter tidak ada bilang apa-apa sama saya. Oh ya sudah, langsung pasang alat, kata dokter. Dokter mungkin situ sudah merasa, dokter tidak bilang sama saya apakah ibu merasakan kesakitan yang luar biasa. Tidak, mungkin pikiran dokter itu saya tidak merasakan sakit. Jadi pikir dokter, anak saya itu sudah mati. Jadi saya merasakan sakit terus yang luar biasa. Baru setelah saya 3 jam di rumah sakit itu, karena kami perginya pagi, sampai rumah sakit kami jam 10, saya jam 3 baru dioperasi. Dokter bilang sama saya, kenapa ibu begitu bodoh? Katanya. Kenapa dok? Kenapa ibu tidak bilang dari tadi bahwasanya ibu sakit? Sakit perut ibu. Karena ibu tidak mempunyai jalan. Kenapa ibu tidak bilang sakit? Ibu hanya diam. Ya saya tidak tahu dok, saya harus bilang sakit atau gimana. Pada saat itu saya hanya bisa berdoa. Ya sudah, Bapak berdoa. Karena saya tidak tahu ibu ini sakit. Kemungkinan bayi yang ada di dalam perut ibu ini sudah nggak ada, kata dokter gitu. Ya Tuhan, cobaan apa lagi yang kau kasih? Tapi saya berkekeh bahwasanya bayi saya masih ada, karena dia masih menendang perut saya. Saya bilang gitu sama dokter, berdoalah karena ada 2 nyawa yang mau diselamatkan, kata dokter. Kami berdoa.
sebelum operasi. Begitu ajaibnya Tuhan memberikan saya anak laki-laki, saudara. Saya di situ hanya ada saya, suami saya, dan abang saya. Tidak ada satupun saudara saya yang mengikut ataupun orang tua saya. Pada saat itu hanya kami berempat sama kakak ipar saya yang sekarang sudah almarhum. Hanya dialah yang mengantar, karena hanya dia yang bisa merestui kami untuk kami ke Kristen, saudara. Pada saat itu tanpa saya sangka orang tua saya juga datang. Tuhan Yesus baik sekali kepada saya. Saya tidak menyangka bahwasanya bisa berjumpa dengan orang tua saya. Orang tua saya datang duanya ke rumah sakit, saudara, melihat mana anaknya ini. Di situ orang tua saya sudah luluh. Mungkin inilah jalan terbaik untuk anakku. Mungkin begitulah yang dipikirkan orang tua saya. Dia menggendong anak saya. Dia gendong, dia apa. Saat itu kami balik lagi ke kampung. Tapi pada saat itu kami tidak tinggal di ladang karena mertua saya marah. Kamu tidak boleh lagi tidur di ladang karena jauh dari rumah. Karena saya punya anak bayi saat itu. Kamu tinggal lagi balik ke rumah kita, ke rumah. Dan sampai saat ini saya masih tinggal bersama mertua saya yang sangat saya sayangi, yang sudah saya anggap sebagai orang tua saya sendiri. Sampai saat ini saya masih tinggal di sini. Di situ belum lagi selesai cobaan yang diberikan Tuhan kepada keluarga kami. Walaupun saya sudah melahirkan anak saya sudah punya anak. Abang saya yang nomor 2 itu tidak pernah merestui saya. Ketika Lebaran saya pulang ke rumah orang tua saya merasa orang asing di rumah orang tua saya. Saya bilang, kenapa saya merasa orang asing? Karena kami masih sama-sama keras. Dia tidak mau jika saya duduk dekat dia akan pergi. Begitu seterusnya. Anak saya pun tidak pernah dipegang sama abang saya yang nomor 3 itu. Mungkin tidak pernah dia sentuh sama sekali anak saya tidak tahu. Saya menangis. Selama 4 tahun anak saya tidak pernah dipegang sama dia. Apa kesalahan saya ya Tuhan? Saya selalu berdoa kepada Tuhan Yesus. Apalah kesalahan saya Tuhan kepada abang saya yang satu ini? Kenapa Engkau tidak memberikan kami selalu tidak gimana, saya tidak bisa bilangkan dengan kata-kata. Saya hanya ingin kami rukun kembali seperti yang dulu. Tidak memandang bahwasanya saya Kristen, dia Islam. Saya ingin tidak begitu. Saya ingin pulang. Saya ingin seperti yang dulu. Tidak berarti saya sudah ke Kristen, saya tidak sayang sama mereka lagi. Setelah 4 tahun berlalu, Lebaran kemarin lah, saudara, Lebaran tahun semalam, saya juga datang berlebaran ke rumah orang tua saya. Saya tetap datang ke situ dan abang saya di situ. Kata emak saya, minta maaflah kamu sama abang kamu, karena tidak mungkin kalian berdiam-diaman aja. Sudah 4 tahun kalian diam-diam, kata mama. Pada saat itu anak saya juga sudah berumur 4 tahun. Pada saat itu saya langsung bilang, saya nangis sejadi-jadinya. Bang, saya bilang, kenapa dengan aku? Apa yang pernah aku bikin salah sama kau? Saya bilang, kau udah memang benar gak sayang sama aku. Hanya karena aku ke Kristen, kau tidak sayang lagi sama aku. Kau anggap aku orang lain di rumah ini. Aku bilang gitu langsung sama abang. Langsung abangku bilang gini, itu kan udah pilihanmu. Kata dia pun nangis.
Kalau udah pilihanmu, kita pisah. Di ajaran ini kan emang begitu. Kamu sudah murtad. Dia bilang. Saya bilang gini, kenapa? Kenapa jika murtad? Saya murtad. Kalian menghina saya, tapi waktu suami saya masuk Islam, kalian begitu membanggakannya. Kalian bilang, kalau kau tarik dia ke Islam, kamu masih masuk surga. Bukannya begitu, sebaliknya. Saya bilang gitu sama abang saya. Saya juga tidak ada agama saya mengajarkan yang saya jalani sekarang. Tidak ada mengajarkan tentang ketidakbaikan. Agama saya mengajarkan selalu kebaikan dan berbakti sama orang tua. Jangankan orang tua, sama semua orang, pasti dia mengajarkan begitu. Saya bilang gitu. Tidak adakah sedikit waktu abang untuk memaafkan aku, adikmu ini? Karena saya hanya satu-satu perempuan. Tidak adakah pintu maaf itu bersamamu, bang? Dari kecil, anakku lahir hingga umur 4 tahun. Tidak pernah kau pegang. Memang tidak pernah dipegang, tidak pernah disentuh abang saya. Tapi anak orang lain, dia selalu pegang. Dia selalu pegang anak orang. Tapi anak saya tidak dipegang sama dia. Saya nangis. Dan pada saat itu, Tuhan Yesus dahsyatnya, abang saya langsung peluk saya dan nangis. Dan kami saling minta maaf. Sini. Aku sudah memaafkanmu. Ikutkanlah agamamu. Di situ mungkin abang saya sudah bisa terima saya. Dan di saat itu kami berpelukan. Peganglah anakku ini. Saking saya inginnya anak saya itu dipegang sama abang saya itu, karena dia tidak pernah pegang anak saya. Peganglah anakku ini. Aku sedih kali, kenapa kau nggak pernah pegang. Peganglah, gendonglah dia. Saat itu mungkin abang saya ingin megang, tapi di situ ada saya, mungkin kan dia tidak ingin pegang. Dia selalu bawa egonya. Saya perhatikan ketika saya maaf-maafan, Tuhan Yesus sangat baik kepada saya. Disitulah dia mau pegang anak saya. Hingga saat ini saya pun menelpon dia. Dia selalu angkat. Kalau dulu saya telepon dia, dia tidak mau. Mungkin dia jijik sama saya. Tapi saya selalu bilang, kenapa saya selalu dimusuh-musuhin sama kalian? Selalu ada saja salahnya. Padahal tidak ada pernah mengajarkan agama-agama, pasti semua mengajarkan kebaikan. Walaupun cara kita, cara apanya gimana ya bilangnya, saudara, saya sudah tidak tahu lagi. Cara penyampaian kita kepada Tuhan hanya yang berbeda. Karena kan Tuhan itu satu, saya selalu bilang gitu. Iya, tapi kan yang kau sembah itu bukan Tuhan, itu nabi. Jangan pernah kau bilang gitu. Saya langsung bilang gitu. Tuhan saya baik. Dia selalu memberi apa yang saya inginkan. Saya bilang, di situ abang saya sudah terdiam. 5 tahun saya tidak punya anak. Tiba saya ke Kristen, di situ saya punya anak. Di situlah Tuhan Maha baik kepada saya. Saya tidak akan meninggalkannya lagi. Saya bilang kepada abang saya, ya sudah, jika itu pilihanmu. Abang saya yang nomor 2 sudah merelakan saya. Dan puji Tuhannya, mudah-mudahan keluarga saya tidak tahu keluarga besar saya tahu saya ke Kristen atau enggak, tapi mana tahu dia menonton video ini, mungkin dia akan tahu. Tapi itu tidak bisa saya sembunyikan terus-menerus dari mereka. Yang saya ingin keluarga saya, mama, bapak saya, abang-abang saya, kami selalu rukun dan damai seperti sebelumnya. Saya tidak bisa berkata-kata lagi. Hingga saya ke gereja pun, saya tidak pernah meminta banyak kepada Tuhan.
Tuhan Yesus, saya tidak tahu lagi apa yang mau saya minta kepadamu. Saya selalu bilang begitu kepada Tuhan. Tapi Tuhan, berikanlah apa yang terbaik buat saya dan keluarga saya. Engkau maha mengetahuinya. Tunjukkanlah selalu saya jalan yang lurus, Tuhan Yesus. Saya bilang, walaupun rintangan-rintangan selalu diberi Tuhan kepada saya, tapi saya yakin Tuhan Yesus hebat. Tuhan Yesus selalu ada buat saya dan keluarga saya semua. Ya, hanya itu yang bisa saya Baik. bicarakan kepada teman-teman sahabat Miracle TV. Itu hanya itu kesaksian saya. Mudah-mudahan Tuhan selalu memberkati, mana tahu juga ada yang kisahnya sama seperti saya ini. Mudah-mudahan kalian jangan pernah tinggalkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus maha baik dan sangat baik. Puji Tuhan, Tuhan memberkati saudara. Bagikan terus tayangan-tayangan kami kepada sekalian banyak orang, supaya mereka juga diberkati oleh Tuhan sama seperti saudara. Sampai berjumpa lagi dalam program acara kami selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, haleluya, puji Tuhan.